Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Yayasan Dewan Masyarakat Sehat Lombok Hospital dan Bunda Bersalin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbicara masalah topik demam berdarah, yang dimana sekarang ini potensinya tinggi sekali karena musim hujan. Nah, jadi di sini nanti Pak Azmi akan menjelaskan apa sih demam berdarah itu, lalu penyebabnya bagaimana, tanda dan gejalanya seperti apa, lalu cara pencegahannya itu bagaimana ya Pak ya. Nah, lalu nanti akan ada penjelasan juga ketika keluarga terkena demam berdarah, jadi tindakan awal yang dilakukan atau perawatan awal yang dilakukan oleh keluarga itu seperti apa. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Pak Azmi menyampaikan apa itu demam berdarah. Baik, untuk waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali yang kita bahas kali ini karena sangat potensial di waktu-waktu musim hujan seperti ini, yakni DBD atau demam berdarah. Seperti yang ditanyakan tadi, apa itu yang namanya DBD gitu ya. Iya. Jadi DBD itu adalah demam berdarah, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk. Dalam bahasa lain Aedes aegypti atau betina gitu ya. Nyamuk betina yang Jadi ini nyamuk betina. iya, jadi nyamuk betina yang membawa virus ini lalu menggigit seseorang, lalu setelah digigit dia akan melepaskan virus itu yang masuk lalu ke dalam tubuh sehingga kita mengalami gangguan kesehatan. Nah, Iya. seperti itu dia. Apa itu DBD? Lalu terkait dengan masalah gejala dari DBD itu sendiri, yang secara umum di sini kita ketahui gejalanya itu adalah ada 5 gejala yang biasa ditemukan di orang yang terjangkit oleh DBD ini. Yang pertama, terjadi bintik-bintik di tubuh gitu. Jadi bintik-bintik merah yang tidak biasanya terjadi. Jadi bintik-bintik merah itu menandakan salah satu dari bahwa kita digigit oleh nyamuk demam berdarah tersebut, Aedes aegypti ini ya Pak. Aedes aegypti tersebut. Lalu yang kedua, terjadi mual muntah. Efek pengaruh dari virus itu, kita bisa mual dan muntah. Kita bisa muntah. Lalu yang ketiga, kita mengalami demam juga bisa. Demam kita itu sangat tinggi, lumayan sampai 39 sampai 40 derajat Celcius dari gejala virus ini. Lalu yang keempat, sakit kepala dan lemas juga. Tanda dan gejala dari demam berdarah tersebut. Dan yang terakhir, bisa memberikan rasa yang tidak enak atau tidak nyaman pada persendian kita, seperti tulang kita merasa nyilu dan lain sebagainya. Itu kan sebuah ketidaknyamanan yang luar biasa yang terjadi ketika orang terjangkit oleh DBD tersebut. Jadi tadi juga ditanyakan terkait dengan masalah penanganan gitu ya, pencegahan. Jadi pencegahan itu yang biasa dipromosikan oleh dinas-dinas kesehatan atau pelayanan kesehatan terdekat seperti dari puskesmas programnya kan ya. Seperti ada yang biasa disebut 3M gitu. 3M. Jadi M yang pertama itu menguras. Apa yang dikuras? Yang dikuras di M pertama itu adalah bak mandi misalkan ya. Misalkan bak mandi ini jarang dikuras sehingga di dalam bak mandi ini terdapat lumut-lumutan kayak gitu. Sehingga setelah berlumut-lumutan dan kemungkinan bisa saja nyamuk demam berdarah ini hingga di sana bertelur dan berkembang biak dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan sehingga kita disuruh mencegah dengan 3M. Berarti itu menguras. Perlu sekali untuk kita menguras bak mandi. Perlu sekali. Jadi kalau kita secara
siklus kita untuk membersihkan bak mandi itu minimal 2 atau 3 kali sebulan gitu. Dalam 1 minggu itu kita bersihkan, minggu kedua juga kita bersihkan, 3 kali lah dalam 1 bulan itu kita bersihkan. Tapi Supaya alangkah lebih bagusnya kalau dibersihkan setiap minggu ya Pak. Nah, lebih bagus sekarang lagi ini musim hujan. Nah itu lebih sering kita bersihkan lebih baik lagi gitu kan. Ya. Lalu masuk kita ke M yang kedua. M yang kedua itu menutup. Setelah kita bersihkan, buang lumutnya dan lain sebagainya yang terdapat kotoran di dalam sana, kita bersihkan, kita buang, lalu kita tutup. Lebih baiknya kita tutup setelah kita isi air, supaya kalau sudah tertutup nyamuk itu tidak masuk untuk berkembang biak. Ya, tidak hinggap di sana ya. Tidak hinggap di sana untuk berkembang biak. Itu sangat penting juga. Lalu M yang ketiga, M yang ketiga itu adalah mengubur. Jadi tindakan mengubur ini bukan kita mengubur orang gitu, Ya. tapi kita mengubur barang-barang bekas gitu, seperti sampah misalkan yang terdapat di halaman rumah gitu. Misalkan kan ada terdapat sampah organik dan non organik. Misalkan dari non organik ini seperti yang mudah-mudahan lebur kayak gitu kan, Ya. seperti dedaunan dan lain sebagainya, kita kumpul, kita buatkan lubang, kita masukkan ke dalam ke dalam lubang, lalu yang tidak bisa hancur kita bisa pakai juga gitu. Setelah itu kita kubur gitu, kita tutup supaya lingkungan itu bersih, bebas dari kesempatan yang itu untuk berkembang biak di sana. Ya. Dan yang penting juga kita tidak lupa apabila terdapat kita biasanya itu menggantung-gantung baju pakaian di rumah, lebih baik menggantungnya di dalam lemari saja, terus dikunci, ditutup gitu, supaya nanti nyamuk itu tidak masuk ke gantungan itu. Misalkan kalau digantung di tempat-tempat biasa kayak gini, nyamuk itu akan mencari kesempatan di sana untuk tinggal, untuk menjaga dirinya gitu. Nanti setelah malam dia akan beraktivitas untuk mencari mangsa seperti itu. Jadi gantung-gantungan yang ada di dalam rumah itu diupayakan untuk kalau itu gantungan yang bagus atau baju-baju yang bagus, kita lipat atau cuci dulu, lipat, terus kita masukkan ke dalam lemari. Kalau kain-kain yang tidak digunakan lagi, kita bisa bakar, kita bisa tanam, kita Atau dikubur saja ya. Ya, dikubur saja. Lalu yang terakhir tadi ditanyakan terkait dengan masalah perawatan. Oh iya, Misal perawatan. kalau keluarga atau itu keluarga misal sudah terjangkit yang namanya DBD ini atau Aedes aegypti ini ya. Kalau udah tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti ini, nah kira-kira perawatannya itu yang bisa dilakukan keluarga sebelum ke fasilitas kesehatan itu seperti apa? Jadi di sini penting kita berbicara terkait dengan penanganan pertama awal itu, sebelum ketemu sama orang yang paham bagaimana pelayanan terkait dengan sebelum dilarikan ke fasilitas kesehatan, sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi kita anjurkan atau kita edukasi kepada masyarakat kita yang nggak tahu lah kayak gitu bahasa kotornya kan, bahasa maaf nggak tahu lah kayak gitu kan biasa gitu. Yang nggak tahu penanganan pertama, misal kita belum melarikan dia ke keluarga kita, misalkan yang terkena itu ke pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, kita berikan dia minum yang banyak. Itu yang pertama, penanganan pertama yang bisa kita lakukan. Kita kasih minum yang banyak, yang cukup untuk mengembalikan cairan yang ada di dalam tubuh kita, untuk untuk menormalkan kembali cairan tubuh dan metabolisme tubuh kayak gitu kan. Lalu yang kedua, memberikan kompres itu. Kompres kalau misalkan terjadi demam gitu kan. Biasanya kalau demam berdarah ini kan orang yang digigit itu dia akan demam di atas 38, 39 dan 40 gitu paling demam. Apalagi kalau misalkan anak kecil yang digigit itu bisa kejang gitu. Jadi penanganan pertama misalkan kita kasih kompres itu pakai air, bisa pakai air dingin juga, dikompres pakai air dingin supaya untuk meredupkan panas dan lain-lain juga bisa gitu. Setelah itu apabila misalkan di kompresan kita itu tidak memberikan efek yang signifikan, coba kita berikan dia obat yang kita tahu penurun demam seperti paracetamol, yang sebut apa kita sebut itu kan paracetamol, dan merek yang lain kan kita kasih dia. Setelah itu juga tidak kunjung suhu tubuhnya tidak turun membaik, kita ambil keputusan yang lebih
apa namanya efektif ya? lebih efektif, seperti kita bawa langsung ke fasilitas Langsung kesehatan. melarikan ke fasilitas kesehatan. Kita larikan ke fasilitas kesehatan. Itu yang keempat. Lalu setelah kita bawa ke fasilitas kesehatan, di situ akan mendapatkan penanganan yang Lebih optimal, efektif, lebih dan maksimal juga ya. diberikan apa namanya pemantauan yang apa namanya yang aktif oleh tenaga medis dan dokter, supaya keluarga kita terselamatkan dari bahaya demam berdarah. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Muhammad Azmi Eskepner karena sudah membagi informasi kepada kita dan masyarakat sekalian masalah DBD. Jadi di sini yang ingin saya tambahkan dari penyampaian dari Pak Muhammad Azmi di sini mengenai masalah kenapa sih ketika tindakan awal itu kita lakukan sebelum kita melarikan ke fasilitas kesehatan, yang dimana demam ini menguras cairan tubuh kita ya Pak ya. Betul. Nah jadi sangat penting sekali ketika demam kita itu di atas 38 karena gigitan nyamuk Aedes aegypti ini, jadi sangat perlu sekali kita harus banyak minum yang untuk mengganti cairan tubuh yang yang keluar, jadi bagian demam ini, betul kan? Betul. Nah saya rasa udah jelas, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya, khususnya di Indonesia atau di di NTB dan Lombok Timur. Nah, saya rasa cukup dari kami, dari Yayasan Dewan Masyarakat Sehat Lombok Hospital dan Bunda Bersalin ya Pak ya. Bunda Bersalin dan saya keluarga. Oh, Bunda Bersalin dan saya keluarga ya. Betul. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.